Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar tentang iman kepada para Rasul Allah dengan tema meningkatkan keimanan kepada Rasul-Rasul Allah dan memetik keteladanan. Baik anak-anak, sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Di sini yang akan kita bahas adalah yang pertama, iman kepada Rasul, dasar perintah, pengertian iman kepada Rasul, nama-nama Rasul, tugas Rasul, dan Rasul ulul azmi. Yang kedua, meneladani sifat mulia para Rasul Allah, sifat-sifat para Rasul Allah, cara meneladani sifat para Rasul Allah. Dan yang ketiga, hikmah beriman kepada Rasul Allah. Baik anak-anak, dalil tentang Rasul itu, Rasul-Rasul Allah terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Muhammad, dan kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran, yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran surat An-Nisa ayat 136. Pengertian iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah artinya mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus Rasul untuk memberikan petunjuk dan pedoman hidup kepada umat manusia agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi kita itu percaya bahwa Allah telah mengutus Rasul untuk memberikan petunjuk, ya. Dan ini nama-nama Rasul dan Nabi yang harus kita ketahui, umat Islam ketahui, ya. Jumlahnya 25. Yang pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Idris, yang ketiga Nabi Nuh alaihi salam, yang keempat Nabi Hud, yang kelima Nabi Soleh, yang keenam Nabi Ibrahim, yang ketujuh Nabi Lut, yang kedelapan Nabi Ismail, yang kesembilan Nabi Ishak, 10 Nabi Yakub, 11 Nabi Yusuf, 12 Nabi Ayub, 13 Nabi Shu'aib, 14 Nabi Musa, 15 Nabi Harun, 16 Nabi Zulkifli, 17 Nabi Daud, 18 Nabi Sulaiman, 19 Nabi Ilyas, 20 Nabi Ilyasa, 21 Nabi Yunus, 22 Nabi Zakaria, 23 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, dan yang terakhir 25 Nabi Muhammad SAW. Ini biasanya kita pakai
pakai syair-syair ya, biar gampang menghafalnya. Contohnya seperti ini ya anak-anak. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Nah, jadi biar gampang dihafal ya anak-anak. Kita boleh terserah, bebas mau bagaimana lagu nadanya ya. Dan di sini tugas para rasul itu apa sih? Yang pertama, tugas rasul itu mengajak kepada tauhid ya, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah dan menjauhi perilaku musyrik. Jadi hampir semua tugas nabi itu intinya mengajak bahwa Allah itu satu ya. Yang kedua, membawa rahmat bagi seluruh alam. Itu berdasarkan Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Yang ketiga, memberi petunjuk ke jalan yang benar. Itu berdasarkan Quran surat Al-Fatir ayat 24. Yang keempat, membawa kabar gembira bagi hamba Allah yang taat dan memberikan peringatan kepada manusia yang ingkar. Quran surat Al-An'am ayat 48. Jadi Rasul itu membawa kabar baik dan kabar buruk ya. Kabar baik untuk orang yang taat dan kabar buruk untuk orang yang ingkar. Yang kelima, menjadi suri tauladan bagi para umatnya. Jadi Nabi Rasul itu adalah teladan atau contoh. Contoh manusia yang baik. Contoh manusia yang beriman ya. Itu berdasarkan surat Al-Ahzab ayat 21. Di sini Rasul juga ada yang termasuk golongan Rasul Ulul Azmi. Di antara para nabi dan Rasul Ulul Azmi tersebut ada 5 yang diberikan gelar ya, yang diberikan gelar Ulul Azmi. Ulul Azmi itu apa sih? Yang dimaksud dengan Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki keteguhan hati dan kesabaran yang luar biasa dalam berdakwah ya, jadi sabar banget gitu. Berikut nama-nama Rasul Ulul Azmi. Yang pertama Nabi Nuh ya, dia dikasih ujian, dikasih cobaan, tapi dia tetap berdakwah ya, dihina ya. Nabi Nuh itu kan bikin perahu ya yang sangat besar. Yang kedua Nabi Ibrahim, dia juga sama, sangat sabar. Ujiannya dia dibakar ya pada zamannya, tapi dia sangat sabar. Selain itu Nabi Ibrahim juga kesabaran yang kedua adalah ketika anaknya suruh dibunuh oleh Allah ya untuk berkurban. Yang ketiga Nabi Musa ya. Yang keempat Nabi Isa. Yang kelima Nabi Muhammad SAW. Untuk gampang menghafalnya biasanya disingkat ya menjadi NIMIM. Kenapa NIMIM? NIMIM itu singkatan ya. N-nya Nuh, I-nya Isa, M-nya Musa, I-nya Isa, M-nya Muhammad. Jadi Rasul Ulul Azmi itu ada 5, yaitu dikumpulkan dalam huruf NIMIM ya. Biar kita gampang menghafalnya. Nah, bagaimana sih meneladani sifat mulia para rasul? Sifat para rasul Allah ya. Secara umum sifat yang dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib ini adalah maksudnya sifat yang wajib ada pada diri Rasul, yaitu ada 4. Kalau di sini ya, atau di Indonesia ini ada yang mengaku nabi, kita samakan sifatnya.
Yang pertama sidik enggak dia, amanah enggak, tablik enggak, fatonah tidak, ya. Ini 4 ciri ini bisa mewakili bahwa dia itu seorang rasul atau bukan. Yang pertama sidik, benar atau jujur, ya. Yang kedua amanah, dapat dipercaya. Yang keempat tablik atau menyampaikan. Yang ketiga tablik, yang keempat fatonah atau cerdas. Jadi nabi itu sifatnya seperti ini. Kalau di sini ada yang mengaku nabi tapi dia bodoh, berarti dia bukan nabi. Kalau di sini ada orang yang mengaku nabi tapi dia berbohong, berarti dia bukan nabi. Karena ciri-ciri nabi itu adalah jujur, ya. Dan sifat mustahilnya itu adalah sifat mustahil rasul itu kebalikan dari sifat wajib. Yang pertama kizib atau dusta. Jadi mustahil rasul itu dusta atau kizib. Yang kedua khianat, tidak dapat dipercaya. Tidak mungkin seorang rasul tidak dapat dipercaya. Semua rasul amanah, dapat dipercaya. Yang kedua kitman atau menyembunyikan. Tidak mungkin seorang rasul menyembunyikan, ya, wahyu dari Allah, tidak mungkin. Pasti menyampaikan semua wahyu. Yang keempat baladah atau bodoh. Mustahil rasul itu bodoh. Jadi kalau ada di sini orang yang mengaku rasul tapi dia bodoh, sudah dipastikan dia bukan rasul. Karena seorang rasul itu adalah sifatnya cerdas. Yang ketiga sifat jaiz. Sifat jaiz adalah al-ra'dul basyariyah. Artinya rasul juga berperilaku sebagaimana manusia pada umumnya. Contoh makan, minum, tidur, letih, beristri dan sebagainya. Itu sifat jaiz, ya. Jadi kalau ada rasul di sini tidak merasa letih atau tidak tidur atau tidak makan, tidak minum, sudah dipastikan dia bukan rasul, ya. Baik anak-anak, di selanjutnya, ya. Bagaimana sih cara meneladani sifat para rasul? Yang pertama, kita harus senantiasa membiasakan bersikap jujur dan baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Jadi baik itu bukan hanya kepada orang lain saja, kepada diri kita juga kita harus berbuat baik dan bersikap jujur, ya. Nah, karena kan sifat Nabi sendiri itu sidik, ya, jujur. Jadi kita harus harus teladani. Yang kedua, melaksanakan amanah dengan baik. Jadi kalau kita ada amanah dari orang lain, kita jalankan dengan baik. Yang ketiga, menyebarkan kebaikan dan menyampaikan perintah serta larangan Allah. Ya, itu kita contoh dari sifat tabligh, ya, menyampaikan, ya, kebaikan itu disampaikan, ya. Baligu ani walau ayah, sampaikan walau hanya 1 ayat, ya. Kalau ada dalam surat Al-Asri, ya, kita saling menasihati dalam kebaikan, ya. Ada dalam surat Al-Asr, ya, sampaikan kebaikan itu. Yang keempat, belajar dengan sungguh-sungguh dan memanfaatkan ilmu serta kecerdasannya untuk kebaikan. Jadi kecerdasan itu untuk membodoh-bodohi orang, ya, tapi untuk kebaikan. Ini salah beberapa cara, ya. Masih banyak cara-cara yang lain untuk meneladani sifat para rasul. Silakan kalian anak-anak cari apalagi nih cara meneladaninya. Hikmah beriman kepada rasul. Hikmahnya apa sih kita beriman kepada rasul? Yang pertama, jiwa kita menjadi bersih dan terhindar dari perbuatan syirik karena mengikuti ajaran tauhid yang disampaikan para rasul. Bersih, ya, karena
Rasul itu menyampaikan ketauhidan, satu, Allah itu satu. Allah itu satu ya, bukan dua ya, bukan tiga. Dan yang kedua, selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah sehingga kita memperoleh keselamatan di dunia dan akhirat. Yang ketiga, selalu berupaya meningkatkan amal soleh yang memberi manfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan alam semesta. Yang keempat, meneladani sifat-sifat mulia para rasul seperti bersikap adil, jujur, sabar, teguh, dan semangatnya dalam berdakwah, menegakkan ajaran-ajaran Allah. Ya, jadi dakwah itu bukan tugas Rasul saja. Kita juga sebagai penerus harus tetap berdakwah, mengajarkan kebaikan kepada umat manusia. Baik anak-anak, ya, pelajaran materi kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari ini kita bisa mengambil manfaat dan hikmahnya ya. Sekian dari Bapak ya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Mudah-mudahan kita diberikan keimanan kepada para Rasul Allah. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.